Ini saya akan membahas latihan soal materi jaringan tumbuhan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 soalnya, jaringan meristem adalah seperti yang kita ketahui, jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem yang terus aktif membelah dan ada jaringan yang sudah tidak aktif lagi, yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu E, sel-sel muda yang aktif membelah. Lanjut nomor 2. Jaringan dasar atau jaringan pengisi pada tumbuhan didominasi oleh, jawaban yang paling tepat yaitu A. Kenapa jaringan parenkim disebut jaringan dasar? Karena jaringan parenkim menyimpan sebagian besar jaringan pada akar, pada batang, daun, bunga, dan buah. Lalu terdapat pula di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan floem, dan dapat dijumpai sebagai selubung berkas pengangkut. Jadi jawabannya A, parenkim. Nomor 3. Tujuan dihilangkannya jaringan meristem primer di ujung bagian tumbuhan agar tumbuhan tersebut dapat menumbuhkan cabang-cabang lateral. Jaringan meristem primer itu lebih bertujuan untuk melakukan pemanjangan, bukan pembesaran. Jadi jawabannya B, menumbuhkan cabang-cabang lateral, sehingga nantinya tumbuhan akan tumbuh lebih produktif. Lanjut nomor 4. Ketika seorang siswa melakukan stek pada tumbuhan, dalam waktu beberapa muncullah akar. Sebenarnya akar yang muncul dari stek berasal dari perkembangan. Jawabannya yaitu E, perikambium atau perisikel yang bersifat meristematis. Sifat meristematis itu artinya sel-selnya aktif dan terus berkembang. Nomor 5. Pipa kapiler yang berfungsi untuk pengangkutan air dalam tumbuhan adalah, pertumbuhan memiliki dua jenis pipa kapiler, ada xilem dan floem. Kedua pipa tersebut terdapat di sepanjang akar, batang, hingga daun tanaman. Apa sih bedanya xilem dan floem? Kalau xilem itu dia mengangkut air dan zat terlarut dari akar hingga ke daun. Sementara kalau floem itu dia mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu A, xilem. Lanjut nomor 6. Cadangan makanan pada umbi kentang yang merupakan umbi batang tersimpan di, jawabannya yaitu pada jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu kan banyak modifikasinya ya, ada parenkim penimbun, parenkim udara, pokoknya banyak dah macam-macamnya. Nah, kalau pada umbi-umbian itu disebutnya modifikasinya yaitu parenkim penimbun. Jadi jawaban yang tepat yaitu E. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Soalnya itu aktivitas jaringan meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang batang zeamais adalah titik-titik. Nah, yang pertama di sini ada kata-kata yang asing gitu ya, jarang kita dengar, mungkin ada juga yang udah tahu. Nah, bagi yang belum tahu, zeamais itu adalah tumbuhan jagung ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kata-kata zeamais di soal biologi misalnya ulangan atau kalian lagi iseng-iseng ngerjain gitu, zeamais itu jagung, tumbuhan jagung. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini kata-katanya itu adalah aktivitas jaringan meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang. Dan nomor 7 itu jawabannya yang ditandain kuning. Gitu yang A, apikal dan interkalar. Lalu kenapa sih dipilih jawaban yang itu? Jadi gini, di dalam jaringan meristem itu kan terbagi jadi dua ya. Ada yang berdasarkan asal pertumbuhan dan ada yang berdasarkan letak. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya sendiri, ini itu pasti mengenai letak. Nah, tinggal kita
cari aja yang paling tepat tuh yang mana gitu. Dan kalau misalnya nanti kita mengamati tumbuhan jagung, jaringan meristem media ya seperti yang di jawaban, apikal dan interkalar. Lalu apa sih apikal dan interkalar itu? Oke. Jadi gini, meristem apikal itu yang pertama dari letaknya, dia ini letaknya ada di ujung batang atau akar ya. Dia ini juga disebut meristem pucuk. Nah, si meristem apikal inilah yang menyebabkan tumbuhan itu mengalami pertumbuhan secara memanjang. Nah, habis itu ada interkalar. Interkalar ini dia letaknya berbeda ya sama apikal. Kalau apikal kan di ujung akar atau ujung batang. Nah, si interkalar ini letaknya ada di antara jaringan meristem primer. Nah, tapi mereka ini sama-sama bertumbuh memanjang ya, menyebabkan tumbuhan itu memanjang gitu. Yang membedakan adalah si apikal ini kan udah pasti dari letaknya beda ya. Nah, untuk interkalar, jadi gambarannya misalnya tumbuhan, terus kita petik gitu tumbuhannya, tapi nggak sampai akarnya gitu ya, setengahnya doang. Nah, si interkalar inilah yang nantinya bisa membuat tumbuhan itu masih tetap bertumbuh memanjang. Jadi istilahnya interkalar ini juga disebut sebagai meristem apikal tertinggal. Jadi yang nomor 7 jawabannya yang A. Kenapa sih nggak yang lateral dan interkalar gitu? Karena interkalar sendiri ini kan dia juga bertumbuhnya memanjang ya, sedangkan kalau lateral dia itu ke samping atau membuat tumbuhan itu istilahnya bertambah gemuk. Jadi yang paling tepat adalah yang A, apikal dan interkalar. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Dari nama jaringan di atas yang termasuk jaringan permanen adalah. Nah, kalau udah ada pilihan kayak gini dari nomor 1 sampai 6, ini sebenarnya gampang banget. Di jaringan tumbuhan itu kan terbagi jadi dua ya, ada jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, sedangkan jaringan muda itu kan kita nyebutnya bisa juga disebut jaringan meristem. Nah, jaringan dewasa inilah yang disebutnya bisa juga jaringan permanen. Nah, berarti kan jaringan meristem gak masuk ya. Ya karena alasan itulah tinggal kita cari deh jaringan-jaringan yang ada di sini, tapi yang meristem itu jangan kita masukin. Berarti kan parenkim masuk, epidermis masuk, meristem primer berarti nggak masuk. Jaringan penyokong dia juga termasuk jaringan permanen. Meristem sekunder udah pasti tidak termasuk. Nah, di sini jaringan pengangkut. Nah, dia ini termasuk. Jadi itulah kenapa yang nomor 8 itu jawabannya yang C. 1, 2, 4, dan 6. Jadi intinya kalian harus tahu dulu pembagian jaringan tumbuhan itu apa-apa aja secara garis besarnya kalau untuk mengerjakan soal nomor 8 ini. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Aktivitas kambium gabus ke arah dalam menghasilkan, jawabannya adalah yang A, veloderm. Nah, kenapa sih tiba-tiba jawabannya yang A? Jadi gini pembahasannya. Kambium gabus ini juga kita sebut jaringan gabus ya. Jaringan gabus itu apa sih? Jaringan gabus itu adalah jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder untuk menggantikan epidermis yang telah menebal. Nah, di dalam jaringan gabus sendiri ini terdiri atas velum dan veloderm. Nah, velum ini singkatnya adalah yang dibentuk velogen ke arah luar. Nah, velum ke arah luar, sedangkan veloderm jaringan parenkim yang dibentuk velogen ke arah dalam. Jadi di sini kan dia ditanyanya ke arah dalam. Nah, makanya kita pilihnya yang veloderm. Nah, veloderm ini juga sel-sel yang hidup ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 9, jawabannya itu yang A. Nah, kalau misalnya ditanyanya aktivitas kambium gabus ke arah luar, nah ya berarti jawabannya yang
velum gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Diameter batang berkayu selalu bertambah dengan teratur. Struktur apa yang menjamin bahwa selalu tersedia cukup kulit kayu untuk menutupi bagian terluar batang? Jawabannya nomor 10 itu yang E, perisikal. Perisikal itu apa sih? Nah, perisikal ini juga bisa kita sebut sebagai perikambium. Nah, jadi si perisikal atau perikambium ini dia itu membelah dan menghasilkan sel-sel baru yang membuat batang bertumbuh besar. Jadi intinya dia ini fungsinya itu menghasilkan sel baru dan dia yang membuat batang itu bertumbuh besar. Nah, dimana dia itu membuat batang bertumbuh besar sekaligus menjamin bahwa selalu ada tersedia cukup kulit kayu untuk menutupi bagian telur batang. Jadi nomor 10 itu jawabannya yang E. Oke, lanjut ke nomor 11. Pohon enau dapat tumbuh memanjang dan membesar karena aktivitas dari. Nah, ini sebenarnya mirip kayak soal nomor 7 tadi ya. Dan tadi juga udah sempat dijelasin sedikit. Nah, di sini kita lihat lagi kata kuncinya dapat tumbuh memanjang karena aktivitas. Jawabannya nomor 11 itu yang B, meristem apikal. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin ya bahwa meristem apikal itu dia ini yang menyebabkan tumbuhan itu bertumbuh memanjang. Makanya di sini pohon enau dapat tumbuh memanjang dan membesar karena aktivitas dari meristem apikal. Kita lanjut ke nomor 12. Kapas yang dapat dijadikan benang untuk kain merupakan modifikasi dari sel. Jawabannya adalah yang A, epidermis. Nah, kenapa sih jawabannya yang A, epidermis? Gimana penjelasannya? Jadi, pada tanaman kapas sendiri, kapas ini fungsinya itu untuk melindungi biji. Nah, sesuai dengan fungsinya dia, berarti kan dia letaknya di luar dong. Apalagi fungsinya untuk melindungi kan, sebagai pelindung. Nah, makanya kenapa dia merupakan modifikasi dari jaringan pelindung, yaitu epidermis, karena letaknya dia ini di luar ya, melindungi gitu. Jadi dia jawabannya nomor 12 adalah yang A, epidermis. Kemudian lanjut ke nomor 13. Ciri-ciri yang tepat pada jaringan penyokong adalah, jawabannya yang B, dinding sel mengalami penebalan oleh lignin atau pektin. Lignin pada jaringan sklerenchyme. Nah, kalau untuk nomor 13 sendiri ini kita juga harus memahami dulu ciri-ciri dari jaringan penyokong itu apa. Nah, jaringan penyokong itu kan juga terbagi lagi jadi sklerenchyme dan juga kolenchyme. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui ciri-ciri sklerenchyme itu apa, kolenchyme itu apa. Berarti kan jaringan sklerenchyme ciri-cirinya dan juga kolenchyme ciri-cirinya apa itu kan masuk juga ke dalam jaringan penyokong. Nah, di sini juga ada kata-kata lignin. Nah, kalau lignin sendiri itu dia adanya di jaringan sklerenchyme. Jadi jawabannya nomor 13 itu yang B. 14. Yang dianggap sebagai jaringan pembatas antara daerah korteks dan bagian stele pada akar mangga adalah endodermis. Jadi endodermis adalah lapisan paling dalam korteks akar dengan sel-sel tebal yang dilapisi pita kaspari yang membatasi korteks dan stele. Fungsinya adalah sebagai pembatas selektif yang mengatur masuknya bahan-bahan dari larutan tanah ke dalam jaringan pembuluh di dalam stele. 15. Pada waktu kita mencangkok, ada jaringan yang aktif membelah untuk pembentukan akar cabang. Itu perisikal. Perisikal adalah jaringan yang memungkinkan pengembangan akar sekunder dengan cabang dari akar yang lebih besar untuk memperluas sistem akar tanaman. 16. Jaringan meristem primer merupakan jaringan yang berfungsi untuk bertambahnya panjang akar dan batang. Jaringan meristem adalah jaringan yang ditemukan pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Jaringan ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang sehingga dapat menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi.
17. Jaringan penyimpan udara atau RNG pada tumbuhan banyak ditemukan pada jaringan korteks. 18. Bertambahnya panjang akar dan batang merupakan akibat dari aktivitas ini kayak nomor 16 tadi ya, bahasan primer. Jadi jaringan muda yang asalnya dari perkembangan sel embriotik atau sel yang masih aktif membelah yang terletak pada ujung akar dan ujung batang, dan jaringan ini menjadikan akar dan batang bertambah panjang. 19. Menurut percobaan Ursprung, nilai osmotik sel-sel akar Vicia faba atau kacang babi berturut-turut makin meningkat pada jaringan epidermis, korteks, perikambium, dan xilem. Silinder pusat atau sele adalah ikatan pembuluh yang dikelilingi perisikal dan endodermis dengan bagian empelur yang terletak di tengah batang dikotil.